Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Mentor Rea tentang apa perbedaan dari Kristen Ortodok, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Mengapa umat Kristen tidak berani mengecam tindakan dari Israel terhadap Palestina? Menurut saya pertanyaan dari Mentor Rea ini terlontar karena dia ingin tahu perbedaannya, dan menurut dia ada yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan ada yang mempercayai Yesus sebagai Nabi, dan juga dia tanya mengapa umat Kristen tidak berani mengecam Israel. Ya, selamat malam Mentor. Silakan buka kamera. Tapi lucu-lucu juga yang naik bertanya ya. Nggak apa-apa lah, sekedar hiburan sedikit. Kalau terlalu suruh juga, pusing juga kepala. Selamat malam Kak Mikana. Ya, malam cantik. Silakan buka kamera. Mau tanya ya Kak Mikana ya. Ya, silakan. Gini, apa sih yang menjadi perbedaan antara Kristen Ortodok, Kristen Protestan, Kristen Katolik gitu. Sedangkan di sana itu kan ada yang mempercayai kalau misalnya mereka itu percaya Tuhan ini, Yesus ini utusan, ada yang percaya Yesus itu Tuhan. Kan beda-beda gitu. Sedangkan yang namanya aja Kristen, berarti kan pengikut Kristus, tapi kenapa beda? Kenapa ada yang bertanya, kenapa ada yang mengimani dia sebagai Tuhan, kenapa ada yang mengimani sebagai utusan gitu. Sedangkan nih, maaf banget Kak Mikana, kalau kami misalnya Islam itu kan terbagi menjadi beberapa kelompok, tapi kan tetap Allah itu satu, Allah itu Tuhan, nggak mungkin dong Allah utusan gitu kan. Gimana Kak tanggapannya? Kristen Ortodok, Kristen Protestan sama-sama mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hanya di tata liturgis saja. Kalau Kristen Ortodok tadi, kalau mereka ibadah ya, masuk ke gereja itu nggak pakai sepatu, buka sepatu di luar. Terus mereka ada sujud, ada sholatnya, ada wudunya, ada pakai kerudung dan lain sebagainya ya. Nah, kalau Protestan kan memang ke gereja pakai sepatu. Kemudian ya jarang yang pakai kerudung. Terus nggak ada wudunya atau cuci muka, kaki, tangan itu nggak ada seperti itu. Jadi perbedaannya hanya di tata liturgis saja cantik, bukan di hal iman ya. Kalau Ortodoks, Protestan, Katolik itu satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, yaitu di Efesus 4 ayat 5, di mana memang kita semua menyembah yang namanya Tuhan Yesus Kristus cantik. Oh gitu. Jadi, iya. apa itu namanya yang Tuhan itu Tuhan Allah, Maha Penguasa. Artikelnya yang saya salah apa sayanya yang kurang wawasan kali ya? Iya, kamu kurang wawasan aja. Makanya itulah gunanya kamu bertanya di sini supaya kamu tahu saudariku ya, bahwa apa yang diimani seluruh umat Kristen itu satu, di mana kita itu satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang esa, pencipta langit dan bumi. Satu lagi kami karena kan ini kan cantik. Kristen itu kan berasal katanya dari Israel ya. Menanggapi sekarang ini Israel yang memerangi Palestina, berarti kan kaum Kristen banyak yang memihak Israel kan? Oh, enggak boleh kami menghina orang Israel, mengutuki orang Israel, sebab ada firman Tuhan, ya. Oke, saya baca dulu ya. Secara logika aja sih Kak, berarti kan ini ibaratnya kan kaum Kristiani kan berasal dari Israel kan, dari kemarin-kemarin dari turunnya Yesus gitu kan, dari Israel kan ya, yang ngasih iman kalian itu kan yang membawakan dari kaum Israel. Karena sekarang ini kan konflik dunia kan, Israel ini kan sedang ada konflik dengan Palestina. Berarti kan secara logika kaum Kristiani itu membela Israel dong ya. Secara logika. Oke, begini ya. Ini saja berdasarkan firman Tuhan bahwa kami tidak boleh mengutuki Israel ya. Karena kalau kami mengutuki Israel akan terkutuk. Sebab ada firman Tuhan, ya, siapa yang mengutuki Israel dia akan terkutuk. Tetapi sebentar dulu ya, saya baca dulu ayatnya ya.
yaitu di Kejadian 27 ayat 9. Terkutuklah ia dan siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi nggak mungkinlah kami berani mengutuk Israel. Kamu belum lihat baru-baru ini ya, yang mengutuki Israel pas di ini ya. Saya lihat dulu, saya perlihatkan ya. Parlemen Turki mengutuki Israel langsung meninggal. Kan kita kan Ini. kaum Muslim itu kan gimana ya? Bentar dulu ini. Kamu lihat ini ya. Nih, aku nggak bohong ya. Aku kasih berita. Tewas seusai caci maki dan protes Israel ya. Yaitu parlemen Turki tewas seusai protes dan mengutuki Israel ini. Kamu lihat itu di berita. Nanti silakan teman-teman lihat di berita siapa yang setelah dia mengutuki Israel di saat rapat atau ada apa namanya itu ya, ada rapat gitu di mimbar. Nah ini di mimbar ya, ini di mimbar. Begitu dia selesai mengutuki Israel, yang jelas begini saja cantik ya, yang jelas pada saat dia selesai mengutuki Israel dia langsung meninggal ya. Makanya kami nggak. Tapi kenapa pada saat mengutuki Israel dia langsung mati cantik? Langsung jatuh, langsung mati. Nah, karena memang sudah ada firman Tuhan, ya. Siapa yang mengutuki Israel dia akan terkutuk, siapa yang memberkati Israel dia akan diberkati. Itu firman Tuhan, itu kekal abadi. Ya, jadi nggak bisa. Nah, lagi pula kita memang ngapain juga mengutuki orang. Berarti secara logika kaum Kristiani lebih membela Israel sekarang ya, meskipun secara nyata bahwa Israel itu tuh menindas rakyat Palestina, gitu ya Kak ya? Enggak seperti itu juga. Oke, begini mentor ya, kamu juga harus menilai secara netral gitu ya, jangan secara sepihak ya. Terima kasih karena yang menyerang Israel itu duluan Hamas, bukan Israel. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sorry ya, udah cukup dulu ya. Menurut saya jawaban dari Mihana untuk pertanyaan ini adalah pertama menjelaskan tentang perbedaan semua aliran Kristen itu hanyalah di tata liturginya saja, tapi keyakinannya tetap sama yaitu Yesus Kristus. Sedangkan untuk masalah Israel adalah dengan menjelaskan bahwa di Kristen jelas disebutkan tidak boleh mengecam Israel karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahkan dia memberi contoh ada pejabat negara Turki yang langsung mati karena mengecam bangsa Israel. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian 27-29 bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia.